Yang paling ramah tuh siapa Bang, ketika diwawancara? Di dalam yang agak susah diwawancara jelas Bambang Pamungkas. Sepak bola Indonesia. Aduh. Harusnya udah ada di level mana sih Bang? Menjadi pekerja media merupakan salah satu pekerjaan paling terasik di dunia. Dan saat ini kita kedatangan salah satu wartawan senior yang pasti akan membagikan banyak sekali pengalaman selama menjadi jurnalis dan bahkan menjadi komentator teratas di salah satu dan beberapa TV mungkin salah satunya. Kita sambut, selamat datang rekan saya yang sebenarnya udah harus saya manggilnya bukan Bung Wes tapi harus saya panggil Bang Wesley Hutagalung. Apa kabar Bang? Baik Tika. Sehat? Bersyukur. Ya, Yang penting bersyukur mukanya dulu. kok agak grogi gitu ya. Iya, ketemu sama ini soalnya biasanya kan saya nih diajakin podcast ya kan sekarang jadi gantian. tuan rumah ya. Bang Wes, selama pandemi apa aja kegiatannya ini Bang? Apa mempengaruhi nggak sih? Ya, selama masa pandemi pertama yang benar-benar berubah total adalah nggak pernah begadang nonton bola. Malah kayak gitu? Not even final Liga Champions pun saya nggak nonton. Berbicara tentang Bung Wes nih, kalau misalnya di Liga Champion, beberapa top liga beberapa tahun terakhir nih selalu hadir menghiasi layar kaca. Jadi udah legend juga di komentator Bang. Astaga. Dari jurnalis bisa menjadi komentator top. Ceritanya gimana tuh Bang? Biar juga nih, sekarang soalnya kan mungkin orang bertanya gitu kan, ini sebenarnya ada jenjang karir atau gimana gitu? Jenjang karir kalau dibilang sekarang komentator semua orang bisa jadi komentator. Kalau saya memang kebetulan saat itu nggak banyak orang yang mau jadi komentator mungkin ya gitu. Karena secara suara saya nggak bagus. Mungkin secara look saya nggak tahu apakah bagus apa nggak cukup untuk di depan TV. Tapi paling tidak saat itu saya punya modal adalah kecintaan saya terhadap sepak bola. Dari kita mainkan dari kecil, kemudian menjadi wartawan, at least ketika saya menjadi wartawan pun saya pakai 2 kunci yang membuat saya enak mungkin diajak ngomong sama orang ya, makanya diajak jadi komentator. Dalam setiap tulisan saya bilang, kalau semua orang menulis 5W1H yang diajarin kemana-mana gitu, apalagi kalau wartawan dulu kan emang ada pendidikannya, kalaupun dia bukan jadi wartawan dari jurnalis, dia diceburin dalam 3 bulan 5 bulan dalam pendidikan di medianya. Sekarang kan semua orang jadi wartawan setiap saat pun dia bisa jadi wartawan, semua orang jadi content creator. Betul. Nah, ketika pas pendalaman itu, pas proses jadi wartawan di tabloid bola, saya masuk itu November 1996. Tanggal 1 saya mulai masuk. Di situ saya sudah punya bekal ketika sebelumnya jadi wartawan kesehatan. Juga. Di situ udah mulai penguatannya adalah dari 5W1H yang terus digadang-gadangkan orang kalau mau menjadi wartawan, kita pakai duanya, why dan how. Perkuat itu, pendalam itu, sehingga otak lu nggak akan berhenti bertanya kenapa, bagaimana. Nah, ketika itu ada jawabannya, tinggal di otak kita, begitu ada yang nanya, keluar tuh yang how-nya tadi tuh. Yang why-nya tadi itu. Jadi kalau who, where, when semua orang bisa telah. Dan itu nggak perlu capek jadi wartawan. Tapi ketika why-nya itu belum terpenuhi, kita kan ngorek terus. How-nya itu nggak terpenuhi karena kita bertanya terus kan. Nah, kita nanya lagi, nyari lagi. Itu kan pengetahuan yang nggak akan terbuang begitu aja. Stay di kita. Nah, begitu dipanggil di depan TV gitu ya, di depan studio dipanggil keluar tuh tiba-tiba. Mungkin itu sebabnya diajak jadi komentator. Jujur, suara saya tidak memadai untuk menjadi komentator TV. Tapi kan di Facebook ada yang bikin second account-nya orang lain, jadi pasti udah jadi beken itu sebenarnya Bang. Namanya orang cari duit ya, penjahat. Termasuk saya soalnya di-add gitu kan. Waduh, Wes Galung gitu. Aduh. Masih inget banget tuh. Ada loh yang nyetor, aduh sedih saya, malu saya. Oh iya? Ada yang ngasih uang. Ketipu juga ya? Ya udahlah, tapi ya salah satu menjadi top komentator. Bang, masih ingat nggak maksudnya mengomentari waktu itu menjadi pandit pertama kali di TV itu apa, pertandingan apa? Jangankan ingat, gemeterannya masih ingat. Oh iya?
di TVRI. Gimana cerita awalnya? Di telepon atau Ketika itu Bang Ian Situmorang, pemret kita di Tablet Bola, Bang Ian ya? masih dekat dengan petinggi-petinggi TVRI lah ketika itu Oke. mereka mau nyiarkan Copa America Paraguay 99 Hmm. Copa America, dan ketika itu diminta Tablet Bola kerjasama, dan Bang Ian mengutus beberapa orang untuk jadi komentator, dan saya salah satunya. Saya masih ingat bolpen saya warna hijau dan gemetaran saya tuh, tangan saya begini ditanya. Hostnya siapa Bang? Max Sopakua bukan? Iya. Oh iya, wah, aduh, saya dapat poin. Bayangin kan, Iya. orang yang kita tonton bertahun-tahun di TV, begitu studionya dingin banget gitu. Gue heran tuh Max Sopakua bisa bicara pendek, pakai jas, bicara pendek. Wah, dibuka. Kan udah gak wakil ketua partai kan. Nah, bayangin itu dingin, dan ya kan ada ya yang biasa orang kalau stres itu bolpennya diputar-putar di tangan tuh. Iya. Itu muter-muter. Tapi ketika dia bertanya sesuatu yang kita paham dan kita suka, dan kita yang tadi Hawaii yang kita dalami itu, dia tanya, merocos dong gua. Dan dari beberapa wartawan bola yang diminta, akhirnya kita terus dipanggil sama si TVRI-nya. Pertandingan apa tuh Bang kayaknya? Ingat gak kalau pertandingannya? Yang pasti ada Uruguay-nya, karena ada pertanyaan yang ketika itu keluar tuh, yang gue cari, Uruguay apa sih menarik dari Uruguay? Ternyata ada burung El Condornya segala macam. Begitu Bang Max Sopakua nanya, merocos dong gue tentang Uruguay. Yang which is dia pikir, oh gitu ya gitu. Padahal kita juga bacanya karena emang pingin tahu Uruguay itu negara apa sih gitu. Nah, waktu itu kan data juga belum seperti sekarang Bang, ya kan. Nah, waktu itu sampai jenjang terakhir lah sebelum internet ini menjadi sebuah hal-hal yang sangat terbuka. Gimana tuh tips dan triknya tuh menghafal atau mencari data juga dalam menganalisa sebuah tim? Salah satu keunggulannya, kalau dari kecil kita suka membaca. Oke. Jadi dulu tuh kalau belum tidur, kalau belum baca tuh tidur kayaknya rasanya nggak pas gitu. Any kind of book lah. Saya penggemar komik gitu ya. Kalaupun novel, saya novelnya horor. Kalau mungkin ada yang suka S. Maragede, saya suka. Jadi orang horor luar negeri, saya horor dalam negeri. Tapi ini sama, jalan cerita caranya sama. Saya masih ingat S. Maragede, saya punya hampir komplit lah bisa dibilang, dan itu membuat kita biasa gitu. Jadi membaca teringat. Makanya kadang-kadang kita membandingkan punya orang, tulisan orang itu karena ingat kita banyak baca. Nah itu jadi ketika kita mulai banyak baca apapun mengenai Uruguay, kita nggak ngomong sepak bolanya, tapi ketika itu saya cerita soal sejarahnya, saya cerita soal budayanya Uruguay, Ekuador. Ekuador. Saya cerita soal itu, dan kemudian apa yang kita baca itu keluar untuk mendampingi, karena pertanyaan Bang Max Sopakua waktu itu tidak hanya soal sepak bola. Ada pertanyaan yang bahkan sampai sekarang membuat saya geleng-geleng kepala, nggak habis pikir. Apa tuh? Ketika Jepang diundang kan di Copa itu, ceritanya sampai gimana Indonesia diundang, bagaimana caranya, dan salah satu pertanyaan adalah peran Pak Wismoyo Aris Munandar. Lu bayangin, gue harus jawab pertanyaan Pak Wismoyo Aris Munandar di Copa America 1999. Tapi masih kebayang sih, masih inget banget kalau ya TVRI itu banyak banget hal-hal sebenarnya out of the box dari pertanyaan. Iya, panjang banget tuh. 15 menit kita harus ngoceh. Sementara ya maaf TVRI, host kalian tidak memahami materi. Kadang begitu pertandingan ditinggal keluar kita. Nanti 10 menit sebelum break datang. Apa tadi pertanyaannya? Apa pertandingan yang bagus? Apa pertanyaan buat saya? Oh, jadi saya harus nyiapin pertanyaan. Minta di feeding. Iya. Oke. Jadi kita kayak bertugasnya tidak hanya sebagai komentator, juga sebagai penyedia materi, data, pertanyaan gitu. Iya. Buat Bang Wes, pertandingan sepak bola apa yang paling mengesankan? Satu pertandingan, Bang. Masa harus ditanya lagi sih, 2005 nggak akan terbayangkan. Istanbul. Itu parah sih itu. dari patah dan tumbuh itu tuh beda sih. Benar. Meskipun kalau dibilang selama wartawan kita udah nonton pertandingan langsung di sana, kita nonton bagaimana
Messi membunuh MU di Roma 2009. Tapi 2005 itu beda sih. Bukan karena Liverpoolnya, tapi bagaimana sepak bola itu yang kita selalu nunjukin selalu ada harapan. Nah, harapan itu diperlihatkan oleh mereka yang melihat masih ada terang di terowongan itu. Itu kan bicara sepak bola Indonesia kan. Kapan terangnya ada di terowongan itu. Nah, kalau Liverpool mereka lihat dan mereka yakini terang itu ada buat mereka. Untuk urusan prediksi kan Bang Wes ini salah satu topnya nih. Apanya? Oli. Tebakannya selalu tepat gitu kan biasanya gitu. Ya siapa tahu aja nih didengar nih kan, dilihat. Akhirnya nanti kan referensinya datang. Ngeri. Prediksi mana Bang yang menurut Bang Wes pernah tepat meramal? Waduh. Banyak. Pertama nggak ngitung, nggak. Iya, yang dulu ada sih yang nanya-nanya, nelfon-nelfon apes sih. Jadi ada orang minta nomor telepon saya ke operator kantor dulu, dikasih. Jadi Sabtu Minggu itu teleponin terus nanya prediksi. Tapi yang paling gini, waktu Piala Dunia 2006 dari seluruh pertandingan prediksi akurasi saya tuh 71%. Bang Rayana 73%. Wih, ada statistiknya. Waktu itu kita di hire 4 orang, almarhum Bang Roni Patina Sarani, dan satu lagi rekan kita Yudi Febiana. Nah, kan akhirnya dikasih lihat ini loh, gitu. Oh, luar biasa. Tapi paling enak kan 2006. Coba prediksi Piala Eropa 2004. Boncos semua itu, siapa yang nyangka Yunani. Iya, siapa yang nyangka begitu. Paling enak prediksi 2006. Ya nggak pernah ngitung sih yang banyak prediksi, tapi selama pandemi ini jangan harap prediksi bener ya. Ngomongin Liverpool nih maksudnya. Enggak, karena ketika ini ngomong buruknya ya. The dark side of football ketika pandemi dan ketika pengelola klub harus menghidupi klubnya, pemainnya begitu banyak gajian, dan tiba-tiba pintu keran pemasukan klub itu tertutup dari penonton. Pasti otak liarnya berpikir macam-macam dong. Gimana caranya benar. Klub saya harus hidup, survive semuanya. Nah, itu yang kemudian saya mengatakan jangan berharap prediksi benar di masa pandemi ini. Karena kalau kita pun pengelola klub ada tawaran yang menggiurkan, saya ambil lah. Untuk saat ini paling tidak pemain saya nggak akan lari-lari dari klub kita ke klub lain. Mereka tidak bermain sendirian. Karena kalau di Indonesia kan banyak pemainnya yang bermain, bukan pengelolanya yang bermain dengan skor. Bener. Gitu. Kalau tenisnya karena memang nggak ada penonton, jadi akhirnya tidak bisa. Ya bukannya mengiyakan itu benar. Betul. Tapi kalau saya pengelola klub, saya kan begitu kok. Iya sih, godaan selalu ada pasti. Oh iya. Bener. Pemasukan penonton habis. Iya, luar biasa. Iya. Ya, terus. Ini mau prediksi, jangan harap benar. Menurut Bang Wes, komentator sekarang ini seperti apa nih worldwide semuanya? Dulu kalau misalnya kita lihat bahkan Martin Tyler gitu kan, Andy Gray. Itu idola kita lah. Kita belajar bagaimana menikmati sepak bola itu tidak hanya kaya di mata tapi kaya di telinga kan. Jadi informasinya membuat kita jadi wartawan tuh benar-benar loh. Yang kita tunggu itu komentatornya tuh dia ngomong apa, data yang gue catat selalu. Iya benar. Jadi kalau nonton bola tuh pasti ada note yang ini angle nih, ini judul nih, ini head nih, ini lead nih. Itu kita tunggu, kita catat gitu, buat jadi berita. Jadi nggak hanya pemanis sekedar data, karena begitu jadi kita komentator susahnya ya ngumpulin data itu ya gitu loh. Terus data itu orang dengar lewat gitu aja, sayang banget kan. Iya betul. Gitu. Bahkan sekarang tuh Peter Drury ya kalau nggak salah ya, itu kayak benernya kayak menggunakan kamus banget itu. Dan kayak menggunakan semuanya tuh udah kayak Shakespeare gitu Bang. Bahasa Inggrisnya pemilihan katanya luar biasa. Dia membentuk karakter yang membuat dia naik kelas gitu. Bukan hanya ngetop tapi naik kelas. Dan enaknya di sana kan komentator tuh di provide data kan. Jadi kita lagi ngomong misalnya komentator luar negeri kan tiba-tiba data tuh, ada aja yang ngasih supply data itu kan, dia tinggal buka yang datanya udah ada di layarnya dia. Kalau dulu print out tuh saya lihat tuh itu habis dia komentator segini kertas di depan mejanya, karena data tuh di print sama orang penilai data, jadi dia ngomong data itu cepat gitu loh. Jadi dia mungkin dia ingat tapi kan tetap aja it's a show.
ini bukan tentang ujian si A jadi komentator yang bagus apa enggak, ini si B jadi presenter yang bagus enggak. Ini kan show untuk jutaan orang. Nah itu yang disuplai oleh data itu. Nah sekarang data itu di digital jadi cepet banget. Ya, binder juga sih Bang, pernah play by play. Paling aneh buat saya tuh adalah membawakan All Star-nya NHL. Ice hockey Bang, itu pannya aja nggak kelihatan gitu, belum nama-nama Polandianya gitu. Menarik sekali Bang Wes. Setelah ini kita lanjut lagi Bang ya, Oke. dengan berbagai topik yang pasti lebih menarik. Bang Wes, tabloid bola yang buat saya dan mungkin juga banyak orang di luar sana itu bukan saja koran ya gitu ya. Dulu tuh yang namanya suka olahraga terutama sepak bola gitu. Itu benar-benar kayak tempat yang menjadi salah satu yang ditunggu gitu. Saya tuh masih ingat tuh kalau misalnya waktu itu bulan puasa gitu ya, ada suara koran dilempar, tuh langsung lari ke depan, benar-benar kayak fresh banget gitu. Terus menghargai sebuah lipatan koran bola tuh luar biasa gitu Bang. Jadi termasuk saya pertama kali kenal sama Bang Wes tuh ngehubungin lewat apa dulu ya, SMS kali. 98 Bang, saya masih inget tuh tahun 1998. Wah, dapat nomor teleponnya Bang Wes gitu dari ibu saya, kebetulan saya beranikan diri gitu ngomongin tentang itu idola gitu ya, seorang komentator, seorang jurnalis saat itu gitu ya. Jadi luar biasa gitu menurut saya gitu. Maknanya apa sih Bang tabloid bola buat Bang Wes? Dalam sih ya, karena kita bukan hanya kerja di situ, tapi kita emang hidup di situ. Itu keluarga kita ibarat apa ya, hobi yang dibayar juga ke sana, tapi berat ya untuk mengungkapkan bahwa tabloid bola itu adalah lahan kita bekerja. Nggak hanya itu, Betul. lebih dari itu. Jadi ya dulu saya bahkan membedah setiap penulis karakternya seperti apa. Aldi Mankoto, Nigara, itu Abah Marjani, Ian Stimorang dengan berita-berita tinjunya, fotonya Dodi M. Gurning, fotonya Zainal Effendi, fotonya Stephen Siombing, itu bahkan kita hafal. Nggak usah tutup nama foto, kredit fotonya, saya tahu itu foto siapa. Udah sampai segitunya. Belum si Gundul Bang. Aduh luar biasa komik. Si Gundul itu kan ibarat gini, baca bola yang pertama kali dibuka HL, habis itu halaman si Gundul. Baru baca berita supaya karakter bolanya keluar dari si maskot ikon. Dan tidak semua media punya ikon yang sekuat itu. Betul. Coba cari media lain yang kira-kira, kita ngomong Kompas, apa? Kompasikom. Iya. Tapi apa sekuat itu? Kompasikom mewakili kehidupan kita. Betul. Gitu. Kalau yang saya bandingin lagi, yang kalau udah berita-berita pembunuhan horor udah pasti tuh yang kerudung panjang nggak ada muka, terus yang ada kayak apa namanya tempat panjang gitu ya, itu Kompas banget gitu. Ya, itu Kompas. Tapi coba media lain apa ya? Iya. Kita nggak usah sebut nama media, tapi mereka bercari-cari selalu istilahnya mencoba mencari identitas dari ikonik mereka itu, dan itu nggak ketemu. Dan di bola sayangnya, kalau menurut saya sayangnya nggak dikemas lebih jauh sih. Itu bisa sebenarnya punya nilai jual lebih sih. Kita coba ketika di era penghujung saya di bola, kita mencoba pakai 3 dimensi, susah sih. Oke. Tapi terlambat kalau menurut saya sih. Masih bisa diselamatkan sebenarnya atau tidak sih Bang? Masih. Oh ya? Masih. Kalau itu semua itu dijadikan konten di digital, berikut dengan brandnya, berikut dengan karakternya. Ya harus ada uniqueness dong, harus ada perbedaan dengan yang lain. Sekarang orang berlomba-lomba dengan kuantitas. Ya kualitasnya siapa yang punya? Iya sih, betul juga. Nah harus ada pembeda itu. Jadi dulu kan saya jadi ini ya, di era saya harus mengakui saya gagal gitu. Saya pemret terakhir sebelum bola ditutup. Dari zamannya Pak Sumo, di awalnya saya terakhirnya pemret tabloid bola. Kita coba sampaikan ke owner, kita coba sampaikan ke dewan direksi, board. Harus ada pembedaan. Oke, kita bisa bikin
portal yang kuantitasnya banyak jor-joran, tapi harus ada yang kualitasnya orang rindu sampai bola. Kita tunggu 3 tahun 4 tahun setelah euforia konten membanjiri sebuah media, kita tunggu 5 tahun 4 tahun, pasti orang kangen dengan yang namanya analisis, kangen yang samanya in-depth. Nah itu harus, tapi mau nggak tahan 3 tahun 5 tahun? Ya nggak mau. Iya sih. Nah saat itu Bang, nama-nama tadi legend dan termasuk Bang Wes mencari data di saat teknologi yang masih sangat terbatas Bang. Internet juga mungkin masih teng-tung gitu. Dulu kan. gantian masuk ke ruangan internet. Jadi ada namanya ruang internet? Ada. Oh baru tahu nih. Itu gantian, satu orang maksimal berapa jam. Ya ampun. Lalu ketika lu anak junior berani nyuruh keluar senior, ya tunggu aja mereka pulang jam 10 malam, habis itu kita baru masuk situ. Jadi timer udah gak ada tuh, kalau senior udah bodo amat lah. Alah. Kalau kita berani, besok-besok kita dikasih kerjaan banyak tuh. Iya kan? Jadi nunggu aja, ya udahlah. Begitu senior di dalam, ya kita baca buku. Dan ketika itu kan bola banyak banget langganan buku dari luar. Nah, yang penyakitnya ketika kita disuruh baca buku bahasa Spanyol, bahasa Itali, satu kata buka kamus, satu kata buka kamus, serangkai tulis apa. Jadi makanya kita, kalau kata orang wartawan bola itu gila karena kerja, ya kadang-kadang kepaksa juga. Kita nggak pulang ya namanya anak muda ya. Itu antara kos sama kantor sama tuh. Sebulan tidur di kos sama tidur di kantor. Ya karena kerjaan. Tapi tadi itu semuanya akhirnya menuai hasil ya Bang ya. Maksudnya dengan detail pekerjaan segala macam. Akhirnya road menuju komentator, road menuju ke profesi-profesi yang lain juga karena investasi yang dulunya kerja keras dan detail tersebut ya. Nggak dibohongi, ketika saya ya nggak usah jadi komentator lah. Ketika diundang pembicara di beberapa kampus, diundang bicara komunitas, itu kan bukan sembarang orang diundang jadi pembicara. Pasti. Itu ada brand sponsor di belakangnya yang mereka pertaruhkan, siapa sih yang diundang bicara gitu. Dan itu kan nggak bisa, istilahnya lu mau naik mall, naik eskalator dari lantai 1 sampai lantai 5 eskalator, ya itu dinaikin sama dibantu kan. No, ini kita tangga, benar-benar naik tangga 1 2 3, kita capek kita berhenti naik lagi. Ya sampai pada, kalau jadi wartawan olahraga di Indonesia ya saya nggak tahu. Mungkin bola dibilang adalah puncaknya kalau media. Dan ketika saya menjadi wartawan, saya berada di kursi tertinggi puncak karir wartawan sebagai pemret, pemimpin redaksi. Selesai saya. Sebenarnya selesai, tinggal what's next aja kan. Apa nih ya yang kemudian setelah pada kursi itu ketakutan saya luar biasa ketika pertanyaan itu selalu datang tiap malam. Apalagi Wes? Karena saya nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi pemretnya stres minta ampun. Pasti Bang. Karena kita ada di dua kaki kan. Kaki perusahaan kita diikat. Terus teman-teman sebagai karyawan juga kita tahu perjuangan mereka seperti apa. Dan ketika perusahaan owner suruh mengurangi karyawan, itu kan luar biasa. Iya. Tekanan semuanya. Bukan cuma pekerjaan dan kebayang sih. Dan ketika selesai pada titik pas saya diminta jadi kursi di Pemret itu stresnya luar biasa. Kenapa? Pertanggungjawabannya seperti apa ya? Secara bisnis, organisasi, manajerial. Belum saya ini orang lapangan. Disuruh ke lapangan nggak pulang 3 hari pun saya berani gitu. Waktu itu ingat tuh tahun 1997 3 bulan nggak ada liburnya. Menjelang SEA Games di Jakarta. Namanya kita anak baru, anak kroco ya. Semua senior nyuruhin. Saya hari Minggu pernah liputan 4. Hari Minggu, 1 hari itu saya 4 titik liputan. Karena yang lain liburan dong hari Minggu. Nah kita 4. Nggak masalah bagi saya. Kenapa? Enjoy. Itu adalah fondasi yang membuat saya naik terus gitu. Ya, itu harus dialami, nggak bisa tiba-tiba berada di atas tanpa ada fondasi, nggak bisa. Sekarang kan rubrik olahraga ataupun bahkan koran sudah mulai menghilang. Tanggapan Bang Wes gimana sih Bang? Ya harus diterima bahwa itulah yang terjadi gitu. Setiap perubahan itu, setiap perubahan pasti makan korban. Iya betul. Nah, setiap perubahan itu pasti ada putaran. Kita di posisi mana? Di posisi yang ikut memutar atau korban putaran? Karena kalau di orbit, kalau di luar angkasa kan, kalau kita belajar putaran itu kan
ada pecahan-pecahan ini ya yang keluar. Nah, kita bagian yang mana? Yang keluar terpecah atau yang ikut memutar? Pilihan di kita sih dalam perubahan ini. Sekarang kita mau tahu nih pengalaman dalam mencoba mengeksplor berita nih Bang. Tokoh sepak bola, pemain, pelatih yang paling ramah tuh siapa Bang? Ketika diwawancara, pengalaman Bang Wes. Kita bicara Indonesia, luar. Indonesia siapa, luar negeri siapa deh? Indonesia rata-rata ramai ya karena kita dari media besar. Iya. Langsung grogi nanya bola malah. Yang nolak jarang. Ya. Gitu. Begitu kita keluar negeri, siapa lu? Gitu. Yang di dalam yang agak susah diwawancara jelas Bambang Pamungkas. Itu haruslah diakui meskipun dia kurang ajar, dia manggil gua om. Tapi tetap kita harus menghormati ya itu strategi dia. Kita brand besar boleh tapi kita nggak boleh jumawa juga lah. Dia narasumber, dia berhak mengatakan nggak mau. Nah kita cari jalan lain gitu. Ya udah kita ya secara selain berteman ya kita mencoba cari jalan lain. Yang susah diwawancarain sebenarnya atlet bulu tangkis karena keterbatasan, karena ketat sekali diatur sama pengurusnya kan waktu itu. Pintunya kalau nggak wartawan bulu tangkis yang benar-benar rutin di situ, kita susah dapat akses tuh. Kecuali emang kita yang menongkrong di situ, jadi gampang udah kenal pengurus kan. Oke. Nah ketika kalian orang baru yang jarang datang ke situ susah banget. Sama aku Christian diusir pasti itu. Kalau di luar negeri yang ramah itu Giovanni Van Bronckhorst sama banget gitu ya. Oke. Karena itu juga karena mungkin lihat history juga nih ada Indonesia. Enaknya karena bahasa Inggris bisa gitu loh. Iya. Roberto Carlos ramahnya luar biasa tapi nggak bisa bahasa Inggris. Oh. Itu. Seramah tendangannya. Raul Gonzalez ramah tapi nggak bisa bahasa Inggris. Oke. David Beckham ramah tapi dia dibatasi oleh aturan-aturannya. Dia manajemennya tahu gitu ya. Pemain lain saya suruh pegang tablet bola, mau pegang foto. Beckham dibilang, you know I can't. Dia bilang, nggak bisa. Ada brand sponsor di cover lu. Iya. Astaga. Udah kenal. Dia udah tahu. Pemain lain pegang-pegang aja gitu ya. Edwin van der Sar pegang-pegang aja gitu. Beckham enggak. Karena khasnya bola. Ada brand di situ loh. Iya, gak kebayang dia udah. Kan nggak pernah tablet bola nggak ada brand di depan kan. Covernya. Ya wis. Kalau yang paling galak Bang, pernah punya pengalaman benar-benar nggak terlupakan ya? Sebenarnya ada yang nggak terlupakan tuh karena sakit hati nggak kesampaian. Oke. Dulu saya sangat mengidolai Edgar Davis. Oke. Gitu ya. Begitu ketemu menjelang Piala Eropa 2004 di Belanda, di markas latihannya Belanda itu jauh banget, saya nggak tahu nyampenya di pinggir pantai sana, jauh banget dah. Udah orang Indonesia, anak itu bisa masuk dengan ID bola gitu, wis masuk datang, itu ketemu Giovanni, Gio dari Indonesia, hey, nah. Tapi begitu selesai sama Gio, yang lain datang samperin kita foto-foto, tapi nggak wawancara ya wis. Tapi begitu panggil Edgar gitu, dia lihat dia menoleh itu dia bawa muka aja jalannya. Ada 2 pemain yang dulu saya incar jadi untuk diwawancarain nggak kesampaian. Satu lagi Zidane. Zidane. Sampai bahkan dia ke Indonesia pun ketika saya udah antri ikut mau foto bareng pakai ID-nya sponsor, tinggal 2 orang di depan saya terus dia bilang enough. Kita udah ganti ID dari ID wartawan jadi sponsor gitu ya. Enough. Saya kejar di Spanyol nggak bisa dapat. Saya kejar waktu di Korea dia cedera. Piala Dunia 2002. Jadi ini misi-misi. Itu saya kesuwon loh ngejar dia. Di partai dia cedera itu yang lawan Korsel itu. Benar-benar buat Zidane. Buat Zidane. Sampai sekarang nggak kesampaian. Wah, luar biasa. Cuman 2 itu. Edgar Davis gara-gara dia buang muka, sampai sekarang malas lah dia juga. Waktu datang ke Indonesia nggak pingin wawancara dia lagi. Masih teringat. Dia juga main futsal nggak pingin lagi gitu. Dia pas lihat Bang Wes juga sama melengos lagi. Ya. Bayangin kalau dia melengos 2 kali, apa gue amsyong banget gitu kan. Cukup sekali lah dia melengos gitu. Bang, pengalaman ke stadion di dunia, belahan dunia pasti udah banyak. Yang paling bagus stadion menurut Bang Wes berkesan mana Bang? Paling berkesan ketika kita jadi tamunya Emirates ya enak ya karena dijamu, jadi yang biasanya wartawan pontang-panting gitu ya. Sekarang kita yang diladeni diantar sana sini itu spesial sih ya karena kita tamunya Emirates.
Eh, ini Andika juga ikut dalam proyek itu Emirates 2007. Kita harus berterima kasih kepada Bu Lonka. Itu luar biasa. Stadion yang bagus di Korea bagus-bagus Piala Dunia. Real Madrid gagah tapi kuno. Barcelona gagah. Tapi yang paling keren ya itu sih. Iya, karena udah modern Emirates ya Bang. modern sih. Liverpool ya maaf gitu iya. loh, tradisional. Stamford Bridge juga tradisional. Jadi sebenarnya kalau bisa bicara juga tentang perbedaan stadion tadi Bang, yang membedakan juga tentang sepak bola era 90 sama sekarang Bang. Bang Wes kan ngikutin bahkan mungkin 80 ya sepak bola 80, tapi ini 90 sama sekarang deh. Menurut Bang Wes gimana tuh perbedaannya? Perbedaan apanya? Semua dari Permainannya. Permainan Jelas sepak bola itu kan berkembang. Dari apa pengelolaan pertandingan, manajemen itu juga jauh berbeda. Kalau dulu awal-awal kita liputan itu masih longgar, kesini kan makin ketat ya, makin susah dapat akses karena semua dijual kan. Sekarang semua udah tahu, semua itu bisa di marketing. Even dulu mau masuk daftar jadi fotografer tuh gampang. Sekarang jangan coba-coba karena mereka bilang mereka udah jual akses untuk foto itu ke agensi dan semua orang harus diminta ke agensi itu beli. Ya pengelolaan itu jelas berbeda. Tapi soal kenikmatan karena semakin banyak pertandingan yang bisa kita nikmati ya. Jadi kenikmatan tuh agak berkurang. Nggak tahu. Kalau dulu tuh menunggu pertandingan itu tuh gampang, punya berapi-api gairah gitu. Sekarang tinggal buka internet. Betul. Semua ada gitu. Betul. Mikirin besok pasti match highlight beredar di mana-mana. Itu mungkin menjadi salah satu juga ya menghargai pertandingan sepak bola ya Bang ya. Ya nggak tahu, saya nggak tahu. Anak sekarang mungkin cara mereka menikmati berbeda gitu. Tapi ketika ditanya ke saya menikmati banget ketika menunggu pertandingan itu mungkin 3 hari sebelum pertanding itu kita masih deg-degannya udah 3 hari. Benar. Gitu apalagi final itu. Kalau sekarang kayaknya nyampe rumah udah mendekati hari pertandingan. Iya sih. Ya apa jam pertandingan. Betul. Kalau dulu kita bisa udah 3 hari deg-degan menjelang pertandingan udah nyiapin kopi, kacang dan segala macam di depan TV gitu. Begitu udah mau pertandingan remote diambil udah. Buat Bang Wes tuh sebenarnya setuju? Oh enggak, bukan. Sepak bola Indonesia. Aduh. Harusnya udah ada di level mana sih Bang? Pertanyaan itu saya jawab dengan gini. Sudahkah kita tahu di mana posisi sepak bola itu dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Waduh, itu harus saya balikin lagi. Ketika kita nggak tahu posisi itu di mana, kita nggak tahu juga sepak bola kita akan sampai mana dan kemana. Kalau di Eropa sana sudah tahu bahwa ini ada industri, ini adalah hiburan. Hiburan itu ada aturannya. Main film ada aturannya ABCD, boleh hanya diputar di sisi ini. Nah, di kita sepak bola itu apa? Posisinya di mana dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ketika itu kita nggak tahu mau ngapain dan menempatkan di mana, semua orang boleh menempatkan dan mendefinisikan sepak bola itu sesuai dengan kebutuhan dia, termasuk pengurus-pengurusnya di klub, di federasi, karena mereka menempatkan sepak bola itu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, bukan sudah kesepakatan nih bahwa kita menyebut film itu industri, itu hiburan. Sepak bola apa? Kasih tahu dulu gitu. Betul. Nah, kita akan tahu jawabannya kemana. Nah, Bang Wes kan pakai baju tuh bola untuk kebaikan dan selama ini juga sering banget tuh. Belum dapat kaosnya kan? Kasian banget. Kayaknya udah berapa kali lihat gitu ya. Apa maknanya Bang? Sebenarnya ini terinspirasi dari diskusi teman kuliah yang saya cemburu banget dan saya marah pengen tempeleng tuh orang. Yang ngomong sepak bola itu kita, yang memahami sepak bola jadi wartawan bola kita, yang bikin buku udah 4 aja buku sepak bola dia gitu. Canggih. Karena dia tahu dia menempatkan sepak bola itu bagi dia adalah apa. Dan dia ada di Malang. Di teman-teman sekolah kita dulu, sebenarnya dia tuh lebih cocok jadi pencipta lagu. Karena setiap kali kita jalan, ada aja lagu satu diciptain sama dia. Tapi ujung-ujungnya buku sepak bola lahir gitu. Bukannya saya yang bikin buku sepak bola. Nah, diskusi kita dari dulu adalah bahwa apa sih sepak bola itu? Kenapa kita harus suka sepak bola? Dan apa membuat kita menjadi lebih baik dari sepak bola? Nah, itu kemudian muncullah filosofi yang menurut kita harus dipakai oleh sepak bola. Sepak bola itu menghargai waktu.
Betul. Nggak ada waktu 2x45 kan. Iya, iya, Lawan iya. kita 2x30. Enggak, kita sama gitu. Menghargai misalkan disiplin. Aturan sama kok. Sama-sama nggak boleh, kiper nggak boleh keluar dari kotak dan pegang tangan gitu. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Begitu nggak pakai helm di motor jalan raya pasti diprit sama polisi. Sama di sepak bola juga begitu kan. Misalkan menghargai perbedaan. Kita harus menghargai bahwa back kiri sama striker lu beda, tapi lu harus saling menghargai, saling mendukung. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan filosofi-filosofi itu nggak hanya di sepak bola sih, di cabang olahraga lain juga itu bisa membuat kita menjadi manusia lebih baik. Keren. Itu sebabnya kemudian kita munculin tagar bola untuk kebaikan. Sebenarnya bola itu kan mewakili semua cabang olahraga, bukan tentang sepak bola saja. Cuman beberapa teman memvonis saya mungkin, lu nggak move on, nggak bisa keluar dari bola. Nah saya bingung, emang bola terus gimana dengan bola yang lain? Bola ada banyak portal makin nama bola gitu kan, banyak ada yang lain bola. Bukan berarti saya nggak bisa lepas dari tablet bola, bukan. Tapi saya belajar dari pekerjaan saya, kemudian melihat kita bisa jadi manusia lebih baik kok. Dan ini yang saya sampaikan kalau bicara ke beberapa kampus, ke komunitas gitu. Sepak bola atau pertandingan itu bukan tentang hanya menang dan kalah. Betul. Itu yang harus kita ingat. Dan hidup kita juga seperti itu. Kita bertarung kok. Enaknya di Amerika ya. Di Eropa sana kita bilang AM, PM. Saya menambahkan AM itu babak pertama, PM babak kedua. Menangkanlah AM, PM itu. Menangkanlah pertarungan dalam hidup ini. Dengan apa? Kan gak mungkin kita bermain asal-asalan di babak pertama terus kemudian yakin menang di babak kedua. Gak mungkin. Berarti kita harus menang babak pertama, menang di babak kedua. Nah itu yang hidup kita. Di AM, di pagi sampai siang kita harus menang. Di PM, siang sampai malam kita harus menang. Nah itu. Keren falsafah kampanyenya, moga-moga juga akhirnya bisa terrealisasi dengan memasuki semua sendi-sendi kehidupan Bang, terutama di sepak bola Indonesia. Pinginnya tuh yang sekarang yang kita pingin adalah guru-guru olahraga sih, yang kita pingin ketemu supaya mereka tuh adalah kalau pelatih sepak bola SSB, kita nambah lagi ya. Pelatih SSB itu berapa jam sih dia pegang anak itu udah berapa tahun? Benar. Tapi pelatih olahraga berapa tahun dia? Berapa jam di sekolah tuh dia bisa menanamkan filosofi itu? Betul. Setuju. Sekolah itu emang tempat terbaik untuk semuanya, interaksi untuk apalagi untuk tim sepak bola Bang. Karena udah akhirnya kan dia terbiasa, temannya tahu larinya ke sebelah mana. Iya. Ya moga-moga Bang, kita bisa diskusi juga untuk mengaplikasikannya ke campaign yang lain nantinya. Amin. Oke Bang, Akurasi TV udah menyiapkan nanti di segmen terakhir ada beberapa pertanyaan yang akan sangat menarik dinanti untuk mengetahui dari seorang Bang Wesley. Kita nantikan Bang ya. Siap. Kita memasuki penghujung acara dan tim Akurasi TV sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya nggak pengen tahu aja lebih pilihan. Kita mulai Bang ya. Oke. Haaland atau Mbappe? Harus ada alasannya habis itu setelah dijawab. Ini pertanyaan yang gue lagi mau tulis. Lah makanya. Ini cenayang juga di sini Bang, udah tahu juga. Baru gue lagi nyiapin bahwa siapa yang akan keluar dari sarangnya untuk masuk ke 3 liga besar antara Inggris, Italia maupun Spanyol. Ketika mereka masih di Perancis, masih di Bundesliga, segitu aja. Tapi secara kualitas dengan itu nggak bisa dibandingin. Tapi kekayaan yang dimiliki Mbappe sama kekayaan yang dimiliki Haaland berbeda. Saya pilih Haaland. Kenapa? Dia bersinar tidak terlalu dibantu oleh rekan-rekannya. Oke. Kalau Mbappe, siapapun taruh di situ bersinar. Iya sih, masuk akal. Ya moga-moga benar jawabannya. Kita lihat ya, nih. Selama dia nggak salah pilih klub berikutnya. Nah betul. Moga-moga dua-duanya satu tim di tim merah nggak mungkin. Itu yang gue harapin. Messi dan Ronaldo bersatu dalam satu tim. Next. Jurgen Klopp atau Steven Gerrard? Tetap Stevie G sih. Oh iya? Yeah. Meskipun hanya Rangers? Secara orang melihatnya mungkin secara prestasi, tapi kita melihatnya secara personal. Kita ngikutin Stevie G dari zaman dia muda gitu kan.
Jadi kalau dibandingin memori otak kita ini, memorinya STVJ lebih banyak lagi daripada Jurgen Klopp. Iya sih. Memang Jurgen Klopp gelar juara iya, tapi kan memori kita baru berapa tahun sama dia. Betul. Tim Spanyol juara 2010 atau Jerman juara 2014? 2018. 2018. Spanyol sih. Lebih komplit. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan perbedaan etnis di internalnya yang bertahun-tahun membuat mereka nggak bisa berprestasi. Suku-suku di Spanyol, Basque itu kan dengan Katalan dan orang ibu kota bersatu dalam sebuah tim yang sudah sepantas dari kemarin-kemarin kan harusnya mereka udah lama berprestasi. 4-4-2 atau 4-3-3? Karena kadang-kadang kita main sebagai gelandang, mendingan 4-4-2 bisa sering main gitu ya. Kalau 4-3-3 jago-jago aja main. Lebih pilih 4-4-2 ya? Iyalah. Iya. Jadi kalau ada kesempatan main lebih besar. Berikutnya, banyak gol namun banyak juga kebobolan. Atau sedikit gol namun clean sheet. Sedikit gol dan clean sheet. Percuma. Iya, percuma nyetak banyak gol tapi juga setiap kali serangan datang ke gawang kita was-was. Iya sih. Nggak akan pernah tenang main bola begitu. Iya. Sekarang pertanyaan aja nih. Pelatih terbaik timnas Indonesia. Ingat dulu. Oh, ini bukan pilihan. Enggak. Oh, kita nungguin pilihan. Enggak ada. Aduh. Sebenarnya apa yang kualitas permainan sih ya, Piala Asia 2007 itu masih berkesan sih. Meskipun nih maaf ya Pak Haji, umpan silang bikin pelanggaran. Di saat akhir. Disitulah bapak saya lihat siapa Wesley Hutagalung sesungguhnya. Oh, iya. Waktu itu saya ajak bapak saya nonton Piala Asia, keluarlah ucapan sumpah serapah itu. Jadi ya Ivan Kolev meneruskan apa yang dijalankan oleh Peter Witt. Oke. Di 2007 itu. Kalau pemain terbaiknya siapa Bang timnas Indonesia Bang? Sepanjang masa menurut Bang Wes. Saya pengagum almarhum Ricky Yakobi. Saya pernah even nulis SMP tentang dia dan saya kirim ke majalah Hai. Saya minta bikin profil, tapi kalau secara kualitas pengagum Ansyari sih. Wow. Gelandang flamboyan. Nggak tahu kalian pernah melihat dia langsung atau enggak gitu, tapi kalau dari rekamannya enak lihat dia main. Iya. Saya ngikutin Bang Ansyari Lubis. Nah, ini berikutnya nih. Oh, bukan Ansari ya. Pertanyaan terakhir Bang. Kita coba membuat skema tim buat Bang Wes dengan formasi tadi mungkin saya percaya pasti 4-4-2 pilihannya, ya kan? Supaya ada nama kita di situ ya. Coba kita lihat. Nih saya kasih nih. Bang Wes, silahkan nih. Formasi tim sampai dimulai dari kiper sampai ke striker. Dari awal pertanyaan ini paling susah ya? Ya. Bang Wes langsung sebutin penjaga gawang. Iya, kita bikin 4-4-2 dulu ya. 4-4-2. Ini Andika di sisi kiri saya. Nah, aku udah tahu posisi saya bener. Kiper saya pengagum Iker Casillas. Kenapa? Proses dia menjadi star di tim superstar dan tetap humble, dan reaksi-reaksi dia di pertandingan itu kita nggak usah bahas. Tapi secara personal bagaimana juga waktu dia head to head dengan pelatihnya Jose Mourinho, kemudian dia menjadi jubir dari tim yang bisa dibilang masih ada riak-riak antara suku-suku di Spanyol. Itu membuat saya melihat dia begitu respect gitu ya. Biasanya kalau saya nyusun formasi gini dari bek kanan sih ya. Oke, kita mulai bek kanan. Aduh, bek kanan tuh kok nggak kuat gitu ya.
Saya bilang dari kiri aja deh. Pasti Roberto Carlos. Roberto Carlos. Momen Itu Tournoi de France yang turnamen 98 itu nggak terlupakan sih nggak tendangan. terlupakan. Luar biasa. Dan sekali lagi ketika saya ketemu dia, orangnya juga humble, tukang bercanda, ketawa gitu. Iya. Seandainya dia bisa bahasa Inggris mungkin lebih ngetop lagi. Di belakang sebenarnya saya sukanya Mateus tuh di sini. Oh, dia pilih menjadi anchor ya Bang ya. Mateus itu dia memang mundur di belakangan di akhir karirnya, Iya, tapi betul. dia selalu suka di sini. Di situ tuh berarti Mateus 90 dong Bang. Ya, Ya. karena kan saya lahirnya usia segitu saya nonton 89 bolanya. waktu itu lahirnya. Ini sudah pasti idola saya. Zidane. Di belakang ini moga-moga kalian ingat Jurgen Kohler. Waduh, itu karena saya sangat respect terhadap Marco van Basten, sangat teringat dengan sosok seorang itu. Orang kan selalu ingat dia pembunuh karirnya. Iya, Van Marco. Basten. Sebenarnya mau naro Maldini di sini cuman kok nggak pas gitu ya. Di belakang saya masih suka Baresi. Wah, Baresi Jurgen Kohler pas tuh. Tadinya mau Guido Buchwald. Pasangannya. Aduh, kanan saya kok lupa ya. No place for Cafu? Enggak ya? Siapa? Philip Lam kanan ya? Philip Lam kan? Kanan, iya. Ingatnya dia bisa ke sini. Aduh, masa di sini saya langsung ke striker. Karena idola saya di sini ada. Siapa tuh Bang? Cantona. Oh. Harus ada Cantona di situ. Dan sini Messi. Ini leader kebanyakan leader ya. Bener loh, ini pertanyaan paling susah loh sejak awal ditanya ini. Gak pernah ada kan? Gak pernah nanya. Makanya. Believe it or not, ini kerjaan saya SMP. SMP setiap habis baca tabel bola hari Jumat itu langsung saya mulai susun pemain-pemain. Iya. Ini bertahan minggu ini yang dicoret minggu ini ganti si ini gitu. Aku jadi lupa ya. Aduh. Kalau udah kayak gitu sebenarnya ofensif banget tuh Bang. Kalau Thierry Henry Bang. Gak suka. Kiri nggak suka. Gak suka. Pinginnya di sini McManaman. Oh. Tapi masih ragu-ragu. Ginola. Waduh, itu top juga tuh Bang. Iya. John Barnes, iya. Awal-awalnya kan dia di kiri dan dengan celana ketatnya itu dulu. baju dia di kuning sebelum ke Liverpool itu masih kuat loh Watford itu. Betul. Iya, sini saya Barnes. Wah. Dapat momen juga interview waktu John Barnes kesini Bang ya. Dan di Piala Eropa juga ketemu lagi. Di Piala Dunia Korea Selatan saya ketemu lagi dan tetap humble. Gitu ya. Di kanan, oh my god. Satu lagi nih. Iya. Ini Franco, Philip Lam. Pemain Indonesia lah Bang. Nggak ada yang kuat di sayap. Tapi saya suka David Beckham ketika dia di kanan. Oke. Aduh, tanda tangan Bang. Jauh banget ya. Tanda tangan di sini. Nanti di foto. Nah, ya? Kan? Iya. Siap. Inilah terlalu variasi. Waduh, ini timnya Bang Wes nih. Bang Wes bisa pegang nih. Oke. Nah, itu ada kaptennya siapa Bang? Kaptennya siapa? Oke, kaptennya the one and only lah, Mateus. Kapten Lothar Matthäus. Oh ya, Franco Baresi kehilangan. Ini kapten semua. Iya makanya.
Ini kan kapten semua. Iya. Philip Lam kapten, Iya. Franco Baresi, David Beckham, Lothar Matthäus, Zidane, Cantona, dan Cantona ini membuat kita itu bertanya-tanya, mungkin kalian harus bertanya, ketika Premier League tidak lagi memiliki kapten yang flamboyan, kapten yang benar-benar elegan, nggak ada. Iya sih. Saya serah terima Bang. Siap. Nanti difoto dikasih ke Bang Wes. Bang Wesley, sebuah sesi yang sangat menarik banget nih. Dengan Bang Wes banyak pelajaran falsafah hidup, taktik, terus kemudian juga the best Wesley Utagalung team. So, pelatihnya siapa Bang? Saya. Oke. Nggak apa-apa, udah nggak usah diralat. Nggak usah diralat, beneran. Saya juga pede Bang melatih kayak gini. Gak usah pakai taktik juga. Nggak usah pakai taktik. Lu main aja dah. Tapi di sini ada sticknya. Thank you sekali lagi Bang Wesley sudah hadir di studio Akurasi TV. Semoga semuanya sukses ya. Apa namanya? Terutama untuk bola untuk kebaikan, tertarik banget karena itu menjadi salah satu campaign yang baik sekali untuk pondasi tidak hanya sepak bola tapi hampir semua juga dibutuhkan juga buat olahraga, kehidupan juga anak-anak muda gitu ya. Thank you sekali lagi Bang Wes, sukses semuanya. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Thank you.